Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Indria dengan NIM 17096240034 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Nah, saya akan menjelaskan dua jenis uji homogenitas, yaitu yang pertama adalah uji Fisher atau yang biasa disebut uji F, dan juga uji Bartlett. Sebelum itu, apa sih uji homogenitas itu? Uji homogenitas adalah prosedur uji statistik yang bertujuan untuk menentukan apakah dua atau lebih kelompok sampel data berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama atau tidak. Nah, dalam konteks penelitian kuantitatif, uji ini penting untuk memastikan bahwa data dari berbagai kelompok dapat dibandingkan secara adil dan juga valid. Uji homogenitas seringkali menjadi prasyarat dalam analisis statistik tertentu. Nah, secara sederhana, uji homogenitas membantu menentukan apakah variasi atau tingkat penyebaran data dalam kelompok-kelompok data yang berbeda itu cukup serupa sehingga dapat dianalisis secara bersamaan, dan jika data tidak homogen, maka analisis statistik yang menggunakan asumsi homogenitas mungkin tidak valid. Nah, langsung saja kita masuk ke uji Fisher atau uji F. Uji homogenitas Fisher adalah metode statistik untuk menguji apakah dua kelompok data memiliki variansi yang sama atau homogen atau berbeda. Nah, jadi kuncinya adalah kalau uji F ini adalah untuk menguji dua kelompok data. Jadi harus dua kelompok data. Nah, uji ini sering digunakan sebagai prasyarat dalam analisis statistik seperti uji T dan ANOVA. Untuk memastikan bahwa asumsi homogenitas variansi terpenuhi sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Nah, langkahnya gimana sih untuk melakukan uji F ini? Nah, yang pertama adalah kita tentukan variansnya. Yang kedua masuk ke rumus, yaitu F sama dengan varians besar dibagi varians kecil. Dan yang ketiga itu bandingkan F hitung dan F tabel. Agar tidak bingung, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada soal. Yang pertama di sini ada 10 data, ya, ada 1 sampai 10 data. Lalu kita akan membandingkan X1 yaitu merupakan sirkuit dan juga X2 yang merupakan set. Ditanya apakah dua kelompok data tersebut homogen? Nah, kita bahas, masuk ke step 1 dulu tadi, tentukan varians dari masing-masing kelompok. Jadi kita harus menentukan varians dari X1 yaitu sirkuit dan juga X2 yaitu set. Nah, gimana sih menentukan varians? Di sini ada rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI pangkat 2 per N dalam kurung N dikurang 1. N adalah banyaknya data, sigma XI adalah jumlah data, sigma XI pangkat 2 yaitu jumlah dari masing-masing data yang telah dikuadratkan. Lanjut, masih di step 1, kita pertama cari varians yang sirkuit dulu nih. Nah, kan Pak cari, kita kan butuh X1 pangkat 2 ya, untuk masuk ke rumus si varians. Jadi kita harus cari ini, 5 ini di pangkat 2. Jadi 25, 6 pangkat 2, 36, 6 pangkat 2 juga 36, 7 di pangkat 2, yaitu 7 kali 7 yaitu 49, dan seterusnya. Habis itu dijumlahkan ini. Ini sampai bawah sini dijumlahkan jadi 549, ini juga dijumlahkan jadi 73. Nah, ini jumlah datanya adalah 10. Langsung kita masukin ke dalam rumus varian, yaitu S kuadrat sama dengan N. N itu adalah jumlah data kan, adalah 10. Ini masukin 10 ke sini. Terus sigma XI kuadrat, sigma dari XI kuadrat ini adalah 549, maka dikali 549 dimasukin, dikurang sigma XI. Sigma XI ini jumlah dari XI 73 pangkat 2. Nah, per N, N-nya kan tadi 10 jumlah datanya, banyaknya data. Terus dalam kurung N dikurang 1. Jadi, ini 10 dikali 549 yaitu 5.490, dikurang 73 di pangkat 2 yaitu 5.329 per 10. Ini 10 dikurang 1 sama dengan 9, berarti 10 dikali 9. Langsung 5.490 dikurang 5.329
329 itu hasilnya 161 per 10 kali 9 yaitu 90. Tinggal dibagi aja 161 dibagi 90. Nah, kita dapat nih varians dari kelompok data yang pertama yaitu 1,79. Nah, masih di step 1 kita masih harus menentukan varians untuk yang X2-nya yaitu yang bagian set ya. Nah, bagian set itu kan tadi ini sama kayak caranya sama persis kayak yang tadi yang pertama cara kita menentukan sirkuit. Yang set ini kita cari dulu X2 kuadratnya yaitu set kuadratnya yaitu 6 kali 6 sama dengan 36, 5 kali 5, 25 dan seterusnya. Terus dijumlah agar lebih mudah nanti langsung masukin ke rumus variansnya. Berarti N sama dengan jumlah datanya 10 sigma X I kuadrat atau X2 kuadrat ini, nih, yang ini adalah 373 dikurang sigma XI, ini sigma XI 59 pangkat 2. Nah, per N yaitu 10, dalam kurung N-1 yaitu 10 dikurang 1. Maka 10 dikalikan 373 adalah 3.730 dikurang 59 dipangkatkan 2 hasilnya 3.481 per 10 ini terus ini 10 kurang 1 9. Jadi 10 dikali 9. Maka langsung aja ini dikurang 3.730 ini dikurang dengan 3.481 itu hasilnya 249 per 10 kali 9 yaitu 90. Ini tinggal dibagi. Berarti 249 dibagi 90. Maka hasil dari varians setnya adalah 2,77. Nah, untuk X2 ini dapat kita variansnya 2,77. Tadi varians untuk data yang pertama kita dapat di 1,79. Nah, data kedua kita dapat 2,77. Kita langsung aja masuk ke step yang kedua. Nah, untuk step yang kedua yaitu masukin ke F-nya, yaitu varians besar dikurang varians kecil. Maka tadi varians yang lebih besar itu kan 2,77. Oh, sorry, bukan dikurang, yaitu dibagi. 2,77 dibagi 1,79. Ini tadi hasil dari ini 2,77, varians besar kan dia lebih besar, dan varians kecil 1,79 karena dia lebih kecil, itu dibagi dan hasilnya itu dapat ini 1,55. Jadi F hitung adalah 1,55. Nah, ini kita menentukan F tabel dengan DK atau N2 dikurang 1 dan N1 dikurang 1 sama dengan DK-nya berarti N2 itu maksudnya jumlah data yang set tadi kan 10 ya. Terus yang sirkuit juga 10. Jadi ini sama-sama 10. Jadi 10 kurang 1 sama 10 kurang 1 sama dengan 9. Ini itu fungsinya buat nanti kita cari angka di datanya ya. Di tabel datanya. Terus ini bisa juga nanti nggak sama 10 ya. Jadi tergantung pada soalnya nanti ya. Ini karena kebetulan sama-sama 10 aja. Terus lanjut. Ini kan, nah step 3 kita lihat di data DF ini, tadi kan dapatnya 9 sama 9. Maka kita lihat untuk varian 1 dapat 9 ini. Lalu yang varian 2 juga dapat 9. Maka kita lihat titik tengahnya ada di sini kan. Maka kita dapat di sini 3,18 untuk data di tabelnya kan. Ini step 3 masih. Terus lanjut. Ini step terakhir atau step 3 ya. Nah, kalau gitu kita udah bisa menentukan. Maka kalau homogen atau HO itu syaratnya jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Kalau HA atau tidak homogen itu syaratnya jika F hitung lebih besar daripada tabel. Kalau tadi kita bisa lihat F
tabelnya adalah kita dapat 3,18. Sedangkan F hitungnya kita dapat segini, 1,55. Maka dari itu, berarti F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka kesimpulannya kalau F hitung lebih kecil daripada F tabel, kesimpulannya adalah data tersebut homogen. Nah, selanjutnya adalah uji homogenitas Bartlett. Nah, uji Bartlett ini adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji homogenitas varians, yaitu untuk mengecek apakah beberapa kelompok data memiliki varians yang sama. Bedanya dengan uji F tadi, kan tadi uji F kuncinya adalah dua kelompok data. Nah, kalau misalkan uji homogenitas Bartlett ini yaitu untuk beberapa kelompok data, yaitu lebih dari 2 data. Nah, uji ini penting dilakukan sebelum melakukan analisis lanjutan seperti ANOVA, karena uji ANOVA mengasumsikan variasi yang sama antar kelompok. Langsung aja kita ke langkah-langkah bagaimana sih caranya menguji homogenitas dengan Bartlett ini. Yang pertama adalah kita harus bagilah set pada data variabel yang akan diuji ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, menghitung varian masing-masing kelompok yang dibentuk. Yang ketiga, susun kelompok-kelompok tersebut ke dalam tabel, serta menghitung varian gabungan dan nilai satuan B. Yang keempat, menghitung nilai C kuadrat hitung dan menentukan nilai C kuadrat tabel. Nah, yang terakhir adalah membandingkan nilai C kuadrat hitung dan tabel, serta kita udah bisa membuat kesimpulannya. Langsung aja kita ke contoh soal biar mengerti. Nah, contoh soal, diketahui data hasil belajar statistika 40 mahasiswa adalah sebagai berikut nih. Ujilah dengan alfa sama dengan 0,05. Apakah hasil belajar statistika 40 mahasiswa tersebut berasal dari populasi homogen ataukah tidak? Gitu kan? Nah, lanjut aja next. Ini adalah step yang pertama, yaitu bagilah set data pada variabel yang akan diuji ke dalam beberapa kelompok. Nah, tadi sesuai tabelnya aja, ini dibuat kelompok 1, ini dibuat kelompok 2, ini dibuat kelompok 3, ini dibuat kelompok 4, dan ini dibuat ke kelompok 5. Lanjut ke step yang selanjutnya. Step 2 yaitu menghitung varian dari masing-masing kelompok yang dibentuk. Sebenarnya sama aja sama uji F tadi kan, cara menghitung varian itu rumusnya juga masih sama, nggak bakal berubah. Jadi ini dari data kelompok 1 itu kita cari dulu X1 pangkat 2-nya, yaitu 66 dikali 66 kuadratnya. Nah, hasilnya 4.356, begitu seterusnya ke bawah, dan ini juga sama. Ya, berarti ini 76 dikali 76 ya. Hasilnya segini, begitu sampai bawah, terus dicari sampai kelompok 5. Lalu, kalau udah dapet kayak gininya, kita tinggal dimasukin ke dalam rumus variansnya. Ya kan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, rumus varians seperti ini. Lanjut masuk ke, masih di step kedua, yaitu masih menghitung varians. Nah, tadi rumus varians itu adalah N, yaitu sigma X1 pangkat 2, nih, N, sigma X1 pangkat 2, min sigma X1 kuadrat per N dalam kurung N min 1. Baik, mohon maaf ini karena tiba-tiba video yang setelahnya hilang. Jadi langsung aja dimasukin. N itu adalah banyaknya data, yaitu 8, karena banyaknya data itu 8, jadi N8. Terus sigma XI yaitu sigma dari XI pangkat 2, jadi 92.877 dimasukin, dikurang sigma XI yaitu sigma XI. Nah, itu 847 sigmanya masukin, jadi 847 pangkat 2 per N yaitu sama dengan 8 dalam kurung N min 1 yaitu 8 dikurang 1. Nah, udah kayak gitu semuanya dihitung.
Hasilnya dapat jadi 457,27. Begitu selanjutnya untuk yang kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan juga kelompok 5 ya teman-teman. Ini sesuai warnanya, jadi kelompok 1 kan warnanya merah ya. Nah, selanjutnya ini jadi kelompok 1 tuh warna merah, kelompok 2 warna biru. Kan didapat tuh jadinya varians untuk kelompok 1 457,27, varians yang kelompok 2 308,41, varians 3 369,67, varians 4 496, dan varians 5 yaitu 335,43. Setelah itu tadi kan ada 5 kelompok ya, sampel. Nah, sampel ini yaitu 5 kelompok itu disusun ke bawah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 5. Ini adalah step 3, yaitu menyusun kelompok-kelompok dalam tabel dan menghitung varian gabungan dan juga nilai satuan B-nya. Nah, terus DB. DB itu merupakan N-1, yaitu jumlah data. Jumlah datanya kan tadi 8 ya. Nah, kan N-1 jadi 8 dikurang 1, maka kita dapat DB-nya adalah 7. Habis itu karena emang semuanya 8 jumlah datanya, jadi di situ juga semuanya 7. Dan dihasilin disigmain jadi 35. Selanjutnya adalah variansnya yang tadi udah kita dapat, kita masukin satu-satu. Kayak yang kelompok 1. Kelompok 1 itu kan 457,27 ya. Seperti yang udah kita lihat, udah kita hitung di sebelumnya. Nah, 457,27 itu dimasukin. Berikutnya juga selanjutnya kelompok 2 juga dimasukin. Habis itu disigmain atau dijumlahkan variannya. Terus selanjutnya DB dikali S pangkat 2. S pangkat 2 itu varians ya, jangan bingung, pokoknya nanti saya bilangnya varians. Jadi DB dikali varians, maka 7 dikalikan dengan 457,27, yaitu dikalikan hasilnya dapat 3200,89. Selanjutnya untuk kelompok 2 juga sama, jadi 7 dikali dengan 308,41, maka dapat hasilnya 22.158,87. Begitu seterusnya, lalu dijumlahkan atau disigmain. Terus selanjutnya adalah log dari varians. Ini tinggal cari aja di kalkulator. Di kalkulator tinggal dipencet log, terus masukin variansnya 457,27. Nanti langsung dapat log dari varians tersebut. Hasilnya 2,66 untuk kelompok 1. Lalu untuk kelompok selanjutnya ya begitu terus. Lalu dijumlahkan. Jadi hasilnya 12,94. Nah, selanjutnya ada DB dikali log dari si varians. Maka dari itu DB 7, nih untuk kelompok 1 DB 7 dikali dari log variansnya 2,66. Jadi 7 kali 2,66 hasilnya adalah 18,62 gitu. Dan begitu seterusnya ke bawahnya, lalu disigmain atau dijumlahin jadi 90,56. Nah, lanjut kita cari varian gabungannya. Varian gabungan rumusnya adalah sigma DB kali varian dibagi sigma DB. Nah, sigma dari DB kali varian itu kan ada 13.763,26. Lalu selanjutnya sigma dari DB sendiri itu adalah 35. Udah, jadi tinggal dibagi aja, hasilnya dapat 393,236 kayak gitu. Setelah dicari varian gabungannya, selanjutnya kita cari log dari si varian gabungan tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, itu bisa aja kita cari di kalkulator ya. Jadi tinggal pencet log, terus masukin tadi hasil dari varian gabungannya berapa, nanti ketemu deh jadi 2,59. Nah, selanjutnya kita mencari nilai satuan B.
Untuk mencari nilai satuan B sendiri itu rumusnya adalah sigma dari DB dikali log si varians gabungan yang sudah barusan banget kita cari, yaitu sigma dari DB yaitu 35, lalu log dari varians gabungannya yaitu 2,59. Jadi tinggal 35 dikali 2,59 hasilnya 90,81. Oke. Next, selanjutnya adalah step 4, menghitung nilai C kuadrat hitung dan menentukan nilai C kuadrat table. Pertama yaitu nilai C kuadrat hitung dulu. Rumusnya adalah C hitung ya sama dengan ln 10. Ini bisa dicari aja di kalkulator juga, ada langsung ln 10 itu berapa, dan hasilnya dapat 2,3 dan B dikurang dari DB dikali log varian. Nah, jadi ln 10 itu dapatnya 2,3. B itu tadi ya 90,81 dan DB dikali log varian yaitu 90,56. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di B-nya dapat tuh 90,81, terus DB dikali log varian yaitu 90,56. Langsung aja C hitungnya kita kurangin itu 90,81 sama 90,56. Jadi 2,3 dikali 0,25. Hasilnya adalah 0,58. Nah, ketemu nih jadinya udah nilai C kuadrat hitung. Selanjutnya kita cari nilai C kuadrat tabelnya. Tadi kan di soalnya adalah disuruhnya ketentuannya adalah alfa 0,05. Maka C tabel sama dengan 0,05 K dikurang 1. Jadi C tabel sama dengan 0,005, 5 dikurang 1. Nah, kenapa sih 5 dikurang 1? Karena tadi kan data kelompoknya itu ada 5 kan, ada sampai kelompok 5. Jadi 5 dikurang 1. Jadi 0,05 sama 4. Nah, kita lihat di tabelnya. 0,5 alfanya terus sama 4. Nah, kita lihat pertemuannya terus ujungnya jadi 9,4877. Nah, ini adalah last step, yaitu step yang terakhir, yaitu membandingkan nilai C kuadrat hitung dan C kuadrat tabel yang sudah kita hitung tadi, dan serta kita udah bisa membuat kesimpulan nih di sini. Syaratnya adalah jika C hitung lebih besar dari nilai C tabel, maka sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Sedangkan kalau nilai C hitung lebih kecil daripada C tabel, maka sampel berasal dari populasi yang homogen. Itu adalah syaratnya. Nah, kita lihat lagi tadi yang sudah kita hitung, kita bikin kesimpulan. Tadi kita dapat nilai C hitung kita 0,58. Ya kan? Dan nilai C tabel kita dapat 9,477 kan tadi. Ini kalau dibuletin jadi 488 ya, kalau bingung. Nah, ya kan 0,8 nih tadi C hitung kan. Terus C tabelnya kita dapat tadi 9,4877. Dibuletin jadi segitu. Nah, selanjutnya maka dari itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa C hitung lebih kecil daripada C tabel kan. Jadi kesimpulannya sampel berasal dari populasi yang homogen. Segitu aja teman-teman, terima kasih, semoga bisa membantu dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.